Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sampai jumpa kembali dengan saya Miss Tia di channel E3 Bisnis. Oke teman-teman, hari ini pembahasan materi kita adalah lanjutan dari tentang copywriting yang lalu. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih agar copywriting yang kita buat dapat membuat orang lain membeli ke kita. Seperti itu ya. Sebelumnya teman-teman di sini pernah nggak sih merasakan kalau apa yang sudah dibuat iklannya itu ternyata tidak direspon, atau sudah maksimal merasa bahwa sudah memberikan penawaran yang menarik, sudah membuat copywriting yang baik, tapi kok nggak ada juga yang beli ya? Masalahnya di mana sih? Atau hanya sekedar pembeli yang bertanya-tanya tapi PHP, udah minta di total kemudian nggak ada kabar sama sekali. Itulah yang sering kita rasakan ketika kita berada sebagai seorang penjual, seperti itu ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari apa sih yang menjadi penyebab orang tidak membeli dari kita karena iklan kita yang sudah kita promosikan di media sosial kita. Yang pertama, ketika kita mau mengevaluasi kenapa orang tidak membeli ke kita adalah sebenarnya apakah produk kita itu dibutuhkan oleh customer atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya customer nggak butuh produknya, ya mau ditawarin dengan harga murah, mau dengan promo yang banyak juga, ya tetap aja nggak akan mau beli gitu, karena mereka ya nggak butuh dengan produknya, seperti itu. Yang kedua, gimana sih cara agar kita tahu sebenarnya produk kita itu dibutuhkan pasar atau enggak sih gitu ya. Jadi ada 3 cara untuk mengetahui apakah produk kita itu dibutuhkan pasar. Yang pertama, kita bisa melihat dari produk yang serupa yang dijual di pasaran. Apakah ada pembelinya? Seperti itu ya. Apakah ternyata kita menjual produk yang sama modelnya, sama harganya, tapi di tempat orang lain itu lebih laris dibandingkan dengan di tempat kita, gitu ya. Yang kedua, cara kita bisa tanya ke target pasarnya. Misalnya, kita tanya buat story gitu ya, terus kita tanya ke customer kita atau target pasar kita dengan tulisan seperti ini misalnya. Saya mau tanya nih, kira-kira kalau ada produk dengan kelebihan A, B, C, D, teman-teman mau beli nggak sih? Gitu ya. Jadi kita tanya dulu ke target pasar kita, ke customer kita. Itu untuk mengetes aja sebenarnya produk kita dibutuhkan atau enggak oleh pasar, seperti itu. Dan yang ketiga, kita bisa buat tes ombak. Tes ombak itu misalnya kita buat giveaway atau kita buat promo tapi dengan waktu yang terbatas. Misalnya beli 1 gratis 1 tapi dalam jangka waktu 2 hari, seperti itu ya. Berarti kalau beli 2 gratis 2, beli 4 gratis 4, seperti itu. Tapi dibatasi waktunya. Kalau kita sudah buat giveaway seperti itu tapi ternyata responnya masih sedikit, ya berarti mungkin produk kita tidak dibutuhkan oleh pasar. Oke, setelah yang pertama kita ketahui apakah produknya itu dibutuhkan oleh pasar atau tidak. Yang kedua adalah cari tahu siapa sih penjualnya, seperti itu ya. Jadi banyak seseorang itu tidak membeli karena dia tidak percaya dengan yang menjual. Apalagi melalui media sosial, banyaknya aksi penipuan di mana-mana itu membuat para pembeli menjadi antisipasi ya, dan berhati-hati dalam memilih penjual, seperti itu. Jadi slogan utamanya adalah no trust, no sales. Jadi kalau tidak ada kepercayaan, maka tidak ada pembelian. Kemudian bagaimana caranya agar kita itu menjadi penjual yang dipercaya oleh customer? Karena mungkin aku kan menjualnya di media sosial, nggak kenal dengan customer. Bagaimana caranya agar aku dapat mengenal customer? Yang pertama, jadilah penjual yang menyenangkan. Fast respon ketika ditanya. Kemudian kita bisa sering update informasi hal-hal yang disukai oleh customer kita ya. Yang kedua adalah kita harus memiliki reputasi yang baik, seperti itu. Kalau kita dikenal dengan sebagai pedagang yang baik, kita punya reputasi yang baik selama kita berbisnis, selama ini adalah customer kita itu memberikan testimoni yang baik ya, maka nama kita akan dikenal dan kita akan dipercaya oleh orang lain, seperti itu. Yang ketiga adalah untuk mengetahui agar orang lain dapat membeli ke kita. Yang ketiga, kita harus tahu ke siapa sih kita jual. Udah benar belum ini target pasarnya? Jangan-jangan kita buat promosi copywriting di media sosial tapi tidak tepat sasaran, seperti itu ya. Jadi ternyata banyak orang yang membuat iklan di media sosial tapi bukan pada sasaran yang tepat, seperti itu. Kalau iklan pribadi kita atau media sosial pribadi kita digabungkan dengan media sosial khusus berbisnis, maka teman-temannya akan tercampur, seperti itu. Jadi teman-teman pribadi
dengan teman-teman bisnis kita itu akan tercampur. Jadi sebaiknya kalau kita mau membuka sebuah usaha, kita membuat satu media sosial tersendiri khusus untuk usaha kita. Sehingga siapa yang berteman dengan media sosial kita itu juga harus kita filter berdasarkan karakteristik atau target pasar dari produk yang kita jual, seperti itu. Oke, kemudian untuk selanjutnya, bagaimana sih agar produk kita itu ditemukan oleh pasar yang tepat, seperti itu. Yang pertama, lakukan profiling target pasar. Ya, artinya si penjual harus tahu dulu nih target pasarnya biasanya siapa, menghabiskan waktu dengan media sosial yang mana, dari Facebook kah, Instagram kah, WA kah, dan sebagainya. Kemudian hobinya apa, kesukaannya apa yang diminati dan sebagainya. Jadi kita benar-benar harus ngeprofile dulu, kita data dulu target pasar kita itu siapa sebenarnya. Dan yang kedua, untuk mengetahui atau agar produk kita ditemukan oleh target pasar yang tepat, maka kita harus rutinkan posting hal-hal yang benar-benar disukai oleh target pasar kita. Jadi kalau misalnya target pasar kita itu suka dengan artis Okky Setiana Dewi gitu, oke, sering aja kita upload misalnya tentang ceramah-ceramah Okky Setiana Dewi dan sebagainya. Jadi posting-posting lah hal-hal yang kira-kira disukai oleh target pasar kita. Artinya kita harus mengenal dulu target pasar kita. Intinya, copywriting adalah teknik untuk mengetahui atau memahami bagaimana karakter manusia. Jadi kalau kita tidak memahami karakter manusia tersebut, akan sulit sekali bagi kita untuk dapat melakukan copywriting yang baik. Pada dasarnya, manusia itu karakternya terdiri dari 3 hal. Yang pertama, dia pasti akan mengejar kesenangan. Yang kedua, dia pasti akan menghindari kesulitan. Yang ketiga, dia akan berpikir secara logika. Apakah hal tersebut masuk akal atau tidak? Jadi dalam penulisan copywriting, hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah gunakan kalimat-kalimat yang mungkin memberikan kesenangan untuk si customer kita. Misalnya kita bisa membuat bahasa promosi dengan ayo nikmati dan rasakan hijab Zarina hijabku, hijab yang ternyaman ya, membuat Anda nyaman, gak gerah dan sebagainya gitu ya. Yang kedua, kalimat yang membuat pelanggan itu merasa takut ya kan akan sesuatu atau menghindari ketakutan ya, maka gunakanlah kalimat-kalimat misalnya ayo kapan lagi, jangan sia-siakan kesempatan ini dan sebagainya gitu ya. Jangan sia-siakan promonya hanya 2 hari, kapan lagi dan sebagainya gitu ya. Dan yang ketiga adalah tawarkan secara logika. Oke, sekarang lagi ada bonus, beli 1 gratis 1, beli 2 gratis 1 dan sebagainya. Jadi kalau mereka rasa ketiga hal ini ada dalam iklan kita, maka copywriting yang berhasil adalah yang mampu menggerakkan customer untuk mengklik iklan kita atau melakukan pembelian dalam produk yang kita jual. Jadi itu aja 3 hal yang harus kita perhatikan agar copywriting kita dapat mendatangkan pembelian. Oke, sampai jumpa di next time video selanjutnya. Kita akan bahas lebih lanjut tentang copywriting. Selamat sukses teman-teman, semoga berhasil praktekkan apa yang kita pelajari. Salam semangat, sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.